Cerita ini mengisahkan seorang wanita bernama Anka yang berusia 50 tahun. Ia kini tinggal bersama putrinya yang telah dewasa, Julia, setelah ditinggal oleh suaminya. Kehidupan yang dijalani Anka tidaklah mudah karena ia harus menghadapi kesepian sekaligus tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Meski demikian, Anka berusaha tetap tegar dan menjalani hari-harinya dengan penuh ketabahan. Suatu hari, Anka dan Julia pergi berbelanja ke sebuah supermarket untuk mempersiapkan liburan mereka. Mereka berencana mengunjungi sebuah rumah kabin di daerah pegunungan guna menghabiskan waktu bersama. Namun, di sela-sela percakapan mereka, Julia mengungkapkan bahwa ia telah mengundang pacarnya, Adrian, untuk ikut bergabung dalam liburan tersebut. Keputusan itu ternyata dibuat tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Anka. Julia menyampaikan hal itu dengan wajah ceria, seolah yakin bahwa ibunya akan menerimanya. Mendengar hal tersebut, Anka merasa kurang nyaman dengan kehadiran Adrian dalam rencana liburan mereka. Ia sebenarnya menginginkan waktu khusus bersama putrinya tanpa kehadiran orang lain. Meski demikian, melihat semangat dan kebahagiaan Julia, Anka memilih mengalah dan tidak membatasi keinginan putrinya, meskipun perasaan ragu masih tersimpan di dalam hatinya. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju sebuah kabin yang terletak di pedesaan. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa berbeda dari sebelumnya. Anka lebih banyak diam, sementara pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan tentang keputusan Julia mengajak Adrian ikut dalam liburan mereka. Perasaan ragu yang dirasakan Anka semakin kuat seiring dengan bertambahnya jarak yang mereka tempuh. Sesekali ia menatap Adrian melalui kaca spion tengah dengan sorot mata penuh kecurigaan. Tatapan itu tidak luput dari perhatian Adrian yang kemudian membalasnya dengan pandangan yang sama, menciptakan suasana canggung di antara mereka. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di kabin pedesaan yang dikelilingi pepohonan dan suasana alam yang tenang. Udara segar menyambut kedatangan mereka seolah menawarkan ketenangan yang selama ini dicari. Namun bagi Anka, ketenangan itu belum sepenuhnya mampu meredakan kegelisahan di hatinya. Saat menaiki tangga menuju kabin, Anka dengan nada tegas memberitahu Adrian bahwa terdapat bus menuju kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Ia menyampaikan bahwa Adrian bisa kembali kapan saja jika diperlukan. Ucapan itu menjadi isyarat halus bahwa Anka tidak menginginkan Adrian berlama-lama bersama mereka. Meskipun ia berusaha menyampaikannya tanpa menyinggung perasaan putrinya. Setelah masuk di dalam kabin, Adrian mengikuti langkah Anka menuju ruang dapur. Dengan nada suara yang pelan dan penuh kehati-hatian, Adrian menyampaikan maksudnya kepada Anka. Ia mengingatkan bahwa jika dirinya diminta pergi, Julia pasti akan merasa sedih dan kecewa. Ucapan itu disampaikan bukan untuk memaksa, melainkan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perasaan Julia. Anka mendengarkan perkataan Adrian dengan wajah yang tetap tenang, meskipun hatinya diliputi berbagai perasaan yang bercampur aduk. Ia memahami maksud Adrian, namun memilih untuk tidak menanggapi secara langsung. Baginya, situasi ini terlalu rumit untuk dibicarakan saat itu juga. Siang itu, Anka kembali mengingatkan Julia bahwa sudah waktunya Adrian pulang ke kota. Ia menyampaikan hal tersebut dengan nada lembut, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Anka berharap Julia dapat memahami keinginannya untuk menghabiskan waktu berdua sebagai ibu dan anak. Namun Julia menolak dengan tegas dan bersikeras bahwa waktu masih siang. Ia merasa liburan mereka belum selesai dan masih ingin menghabiskan waktu bersama Adrian. Melihat semangat putrinya, Anka tidak mampu memaksakan kehendaknya dan memilih untuk diam. Anka hanya berdiri dari kejauhan sambil memperhatikan Julia dan Adrian yang tengah berenang di pinggiran sungai. Tawa dan kebahagiaan mereka terdengar jelas, seolah membentuk dunia kecil yang tidak bisa ia masuki. Pemandangan itu membuat hatinya terasa semakin berat.
Perasaan cemburu dan kecewa perlahan menyelimuti dirinya. Ia merasa tersisih dalam kebersamaan yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Meski berusaha menenangkan diri, Anka tak mampu sepenuhnya mengabaikan perasaan tersebut. Untuk mengalihkan pikirannya, Anka mulai menyibukkan diri dengan memasang lampion di sekitar kabin. Ia menata satu persatu lampion dengan penuh ketelitian, seolah menuangkan perasaannya ke dalam setiap gerakan. Kegiatan itu menjadi caranya untuk melupakan kekecewaan yang ia rasakan. Tak lama kemudian Adrian kembali ke kabin tanpa sepengetahuan Julia. Ia melihat Anka yang sedang mengepel lantai dan mengamatinya dari kejauhan. Perlahan Adrian mendekat hingga kehadirannya membuat Anka terkejut. Adrian kemudian beralasan bahwa Julia menyuruhnya mengambil minyak, tetapi ia tidak mengetahui letaknya. Anka menatap Adrian lebih lama dari biasanya, dan tanpa disadari pandangan itu membuat perasaannya bergetar. Untuk sesaat mereka saling berpandangan, seolah ada perasaan baru yang mulai tumbuh di antara mereka. Menyadari situasi tersebut, Anka segera mengalihkan pandangannya dan bergegas menuju ruangan lain. Sebelum pergi, ia kembali mengingatkan Adrian bahwa bus menuju kota akan berangkat 1 jam lagi dan ia harus segera pulang. Beberapa saat kemudian, Anka melihat Adrian berenang di danau bersama Julia. Tak lama setelah itu, mereka kembali ke kabin. Anka lalu memberitahu bahwa ayah Adrian baru saja menelpon dan memintanya segera pulang. Meskipun Adrian menyadari bahwa Anka sedang berbohong, Julia tidak ingin hubungan mereka bermasalah, akhirnya meminta Adrian untuk kembali ke kota. Tak lama setelah Adrian pergi, suasana di kabin kembali terasa sunyi, hanya terdengar suara angin dan dedaunan yang bergesekan di luar jendela. Dalam keheningan itu, Julia memberanikan diri untuk memulai percakapan dengan ibunya. Dengan nada penuh kebingungan, Julia bertanya mengapa ibunya tampak tidak begitu menyukai Adrian. Ia juga menyampaikan bahwa Adrian sempat menanyakan tentang sikap ibu hari itu. Julia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Percakapan pun berlanjut dan tanpa disadari, ucapan Julia mulai menyinggung perasaan ibunya. Ia mengungkapkan kekecewaan dan kebingungannya dengan nada yang semakin tajam. Namun sebelum suasana semakin memanas, Julia tiba-tiba beralih topik dan menanyakan susu yang tidak ia temukan di dalam kulkas. Meskipun pertanyaannya terdengar sederhana, kata-kata Julia sebelumnya telah terlanjur melukai hati ibunya. Perasaan kecewa dan marah bercampur menjadi satu di dalam dirinya. Ia merasa tidak dihargai sebagai seorang ibu yang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Anka melangkah maju untuk mengambil susu yang telah ia beli sebelumnya. Awalnya ia berniat memberikannya kepada Julia. Namun di tengah langkahnya ibunya berubah pikiran dan menyembunyikan susu tersebut di balik kursi. Ia kemudian kembali kepada Julia dan beralasan bahwa susu tersebut tidak ditemukan. Ibunya mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke toko untuk membelinya. Tanpa banyak bicara, ia mengambil kunci mobil dan bersiap meninggalkan kabin. Anka pun pergi dengan mobilnya, tetapi tujuannya bukanlah menuju toko. Ia justru menjemput Adrian dan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang jauh dari keramaian. Di sanalah mereka akhirnya memiliki romansa. Keputusan ini diambil Anka karena ia telah menaruh perasaan pada Adrian yang semakin memuncak setelah kekecewaan yang ia rasakan akibat ucapan Julia yang menyinggung perasaannya. Sementara itu Julia mencoba menghubungi ibunya melalui telepon. Panggilan demi panggilan dilakukan, namun semuanya tidak dijawab. Anka sengaja menolak panggilan tersebut karena masih bersama Adrian. Setelah beberapa waktu, Anka menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidaklah benar. Ia meminta Adrian untuk segera mengejar bus terakhir menuju kota dan mengingatkannya agar tidak lagi menemui Julia. Adrian menyetujui permintaan tersebut dan akhirnya pergi meninggalkan Anka. Ketika Anka kembali ke kabin, ia mendapati lampion-lampion yang sebelumnya terpasang rapi telah dirusak dan dijatuhkan. Ia kemudian menemukan Julia yang duduk sendirian dengan wajah muram. Julia bertanya mengapa ibunya tidak mengangkat teleponnya. Ibunya beralasan bahwa ia telah menonaktifkan nada dering. Saat Anka menanyakan alasan Julia menurunkan lampion,
Julia menjawab bahwa tidak akan ada pesta karena Adrian mengirim pesan bahwa ia tidak akan datang. Mendengar itu, Anka hanya terdiam lalu memeluk Julia yang menangis. Namun dari sorot matanya terlihat bahwa Anka tidak sepenuhnya merasa bersalah atas apa yang telah ia ambil dari putrinya. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.